Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 181. Tidak buruk. Pukulan Dario More ini memiliki kualitas juara dunia tinju. Sean Laiswell mengusap janggutnya. Kekuatan dalam pukulan itu sendiri seharusnya memiliki berat sekitar 1000 pon. Matamu bagus Tuan Laiswell. Liam Stone berkata sambil menjilat. Pukulannya akan dengan mudah mematahkan tulang orang kebanyakan. Mereka akan terbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Pelacur ini cukup berani. Dia benar-benar pergi dan menggunakan tangannya untuk bertahan dari serangan Dario. Jika aku benar, kedua lengannya harus patah sekarang. Liam percaya diri, tetapi pada detik berikutnya ekspresinya berubah. Di atas ring, Harvey York secara bertahap membuka lengannya. Meskipun dia gemetar, jelas lengannya tidak patah. Kekecewaan mewarnai wajah Liam. Bibirnya melengkung menjadi kerutan kesal pada keadaan Harvey yang tidak terluka. Sean berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Stone, sepertinya penilaian Anda salah. Orang ini telah melampaui harapan kami berdua. Posisinya sama sekali tidak dapat melawan jumlah kekuatan yang dipaksakan padanya. Tampaknya dia dengan keras kepala menahan semua itu. Kekuatan Dario dalam pukulan itu keterampilan yang cukup. Liam menggertakkan giginya. Bahkan, jika dia bisa menangkis serangan itu, dia pasti sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya sekarang. Mungkin, Sean merasa cukup menyenangkan. Ketertarikannya pada Harvey York meningkat. Namun, kita perlu terus mengamati untuk melihat apa hasilnya. Dario menjulurkan lehernya. Dan suara retak dari persendiannya yang terentang, bergema, dia mempelajari Harvey dengan tatapan puas. Pukulan meriamnya akan membuat orang lain pingsan. Dalam kasus Harvey, itu berbeda. Meskipun kedua tangan Harvey gemetar tanpa henti, tubuhnya tetap kokoh dan stabil. Tidak buruk. Kamu bisa menerima pukulanku, kamu tidak berakhir di tanah. Selamat menikmati ini. Harvey menjabat kedua tangannya dengan ringan. Dia berkata pelan, kamu sendiri cukup terampil, tetapi kamu telah merusak bakatmu dengan bekerja di game ini. Mengapa kamu tidak mengikutiku saja? Aku berjanji, statusmu tidak akan lebih rendah dari Tyson Woods. Dario menjawab dengan santai, pertama-tama, saya sangat bersedia berkeliaran di jalanan sendirian. Tyson dan Liam tidak memiliki kendali atas saya di Newry. Yang saya inginkan hanyalah mendapatkan uang. Saya telah menerima uang dari sasana tinju, jadi saya harus memenuhi akhir perjanjian saya. Meskipun mengagumi Anda, itu tidak berarti saya akan membiarkan Anda pergi. Ketika dia selesai berbicara, Dario menekan kakinya dengan kuat ke tanah, begitu keras sehingga jejak kakinya tercetak di tikar cincin. Dia menembak ke depan seperti cheetah yang berlari, melemparkan tinjunya ke pukulan berat yang sepertinya mengiris udara di sekitar mereka. Harvey mengerutkan kening dan mundur dengan tergesa-gesa. Dalam napas yang sama, dia mengayunkan kaki kanannya ke atas untuk menangkis serangan Dario. Dario berteriak dengan dingin, kamu sendiri yang membawa ini. Harvey tetap tidak terpengaruh. Saat kaki kanannya terangkat di udara, dia juga mendorong kaki kirinya ke atas, seluruh tubuhnya terlempar, menghindari pukulan mematikan Dario. Dengan kecepatan kilat, Harvey mengubah posisi dan mengarahkan kakinya ke dada Dario. Dario mengerutkan alisnya. Dia dengan cepat menarik tinjunya kembali dan mengencangkan seluruh tubuhnya untuk bertahan melawan serangan balik Harvey. Dario awalnya mengira dia akan mampu menahan serangan Harvey jika mengandalkan tubuhnya yang kokoh. Namun begitu kaki Harvey menabraknya, ekspresinya berubah. Asumsinya terbukti salah. Meski sulit dipercaya, kaki Harvey yang tampak rapuh memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat tubuh Harvey mendekati tubuh Dario, Harvey memutar kaki kirinya menjadi tendangan yang dahsyat. Dario secara naluriah menyilangkan tangan di wajahnya untuk bertahan dari tendangan. Sebuah pukulan kuat mengikuti, memukulnya mentah-mentah dan memaksanya untuk bangkit 3 langkah ke belakang. Serangan tendangan Harvey menunjukkan
Apa yang idealnya hanya bisa dilakukan oleh tubuh manusia dengan usaha keras. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan luar biasa bagi mata. Kesunyian pin drop memenuhi seluruh aula pertandingan. Para petinju yang tersisa, yang duduk di sela-sela, menyaksikan dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Mereka masing-masing tampak seperti bertemu dengan hantu. Apakah pria bertopeng itu berhasil memaksa Dario mundur? Tidak ada orang biasa yang bisa mencapai prestasi ini. Ini terlalu luar biasa. Dario tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun sejak dia datang ke game. Faktanya, tidak ada yang bisa membuatnya mundur bahkan setengah langkah. Sekarang, dia terpaksa mundur 3 langkah. Seluruh situasi berada di luar imajinasi terliar semua orang. Sangat disesalkan bahwa semua yang baru saja mereka lihat adalah kenyataan. Jedebuk. Dario ambruk ke tanah, dampak dari tubuhnya yang jatuh menyebabkan cincin itu bergetar. Bab 182. Kamu kalah. Harvey berkata dengan santai, meskipun Dario Moore tidak tersingkir dan masih sadar, jelas bahwa dialah yang kalah dalam pertarungan. Jurus terkuat Dario tidak bisa memaksa Harvey mundur meski hanya setengah langkah. Sedangkan serangan Harvey memaksa Dario mundur 3 langkah penuh, perbedaan dalam keterampilan sejelas siang dan malam. Dario jatuh ke dalam keterpurukan. Dia segera berbalik dan berkata kepada wasit, saya kalah, saya tidak akan mengambil uang untuk pertandingan ini. Wasit menjadi pucat pasi. Apakah Dario baru saja mengakui kekalahannya? Di seluruh game, siapa lagi yang bisa bertahan melawan B Bintang Start yang menerobos masuk untuk menyebarkan kekacauan? Wajah Harvey santai, sambil melambaikan tangannya, dia berkata, apakah Anda memiliki lebih banyak orang yang lebih kuat darinya? Jika tidak ada, beritahu Liam Stone untuk datang kepadaku. Kenapa? Sudut mata wasit berkedut, pelacur ini terlalu sombong. Namun, dia juga memiliki cara untuk menjadi sombong. Menabrak di ruang VIP. Liam tiba-tiba bangkit, gelas kristal di tangannya pecah berkeping-keping, dan darah segar menetes dari telapak tangannya. Dia tidak memperhatikannya, terlalu sibuk menatap Harvey dengan niat membunuh. Pelacur misterius ini muncul entah dari mana, dan entah bagaimana berhasil memaksa Dario mundur. Tidak mungkin ada hal seperti itu di dunia ini. Daripada hasil pertandingan, Liam lebih peduli pada fakta bahwa seorang B Bintang Start acak datang ke sini dengan tujuan tunggal untuk membuat gamenya kacau balau. Jika tidak ada orang yang bisa menaklukkan pria ini, apa yang akan terjadi? Buat persiapan yang diperlukan dan bersihkan tempat. Liam meneriakkan perintah di teleponnya. Jika orang itu masih menolak untuk mendengarkan, bunuh dia. Liam menoleh ke Shani dan Rosalie Nicewell. Tamu-tamu yang saya hormati, saya khawatir saya harus menyusahkan Anda, karena pembuat onar ini sepertinya mengenal kalian berdua. Aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Rosalie mengangkat alis tidak percaya. Dia khawatir tentang Harvey, tetapi dia mendorong dirinya untuk berbicara. Tuan Stone, kami datang ke sini karena pamanmu. Apakah Anda yakin ingin menahan kami di sini? Apakah Anda tidak takut dengan konsekuensinya? Konsekuensi? Tentu saja aku takut. Liam tertawa kecil, namun ancaman dalam jangkauan jauh lebih mengkhawatirkan. Apakah kalian berdua tidak mengenal bastard ini? Kecantikan Miss Nicewell sangat menyentuh. Bolehkah aku meminta bantuanmu? Rosalie mengerutkan alisnya. Bantuan apa? Sederhana saja, sungguh. Aku ingin kamu menjadi sanderaku, karena dia adalah pria di hatimu. Aku ingin melihat apakah dia akan menurunkan pertahanannya untuk menyelamatkanmu. Sambil tersenyum, Liam bertepuk tangan, dua bawahannya masuk dengan pipa baja, menyeringai berbahaya pada Sian dan Rosalie. Semua tamu telah meninggalkan game. Selain anak buah Liam, hanya Harvey dan Tyson Wons yang tersisa. Dentang. Pintu game bawah tanah ditutup tertutup dengan keras.
Shani dan Rosalie ditahan secara paksa di ruang VIP. Pada saat yang sama, Liam Stone memimpin sekelompok pria ke ruang pertandingan. Namun, dia tidak melihat Harvey yang berdiri di atas ring. Sebaliknya, tatapannya jatuh pada Tyson Woods. Dia tertawa gelap. Aku bertanya-tanya orang bodoh mana yang akan menabrak wilayahku jika bukan Brother Tyson yang datang mengunjungi kita. Suatu kehormatan. Apa alasanmu datang ke tempat kecilku? Apa yang salah dengan adik kecilmu ini? Berkomitmen sedemikian rupa sehingga Anda harus liang menatap Tyson dengan wajah poker. Tyson tidak berani berkata banyak dan berdiri di belakang Harvey dengan tangan terkepal erat. Hari ini, dia hanya seorang pengikut. Harvey adalah bintang utama. Dan Tyson hanyalah peran pendukung untuk membantu memimpin jalan. Dia tidak punya hak untuk mengatakan hal lain. Harvey mengamati sikap patuh Tyson dengan sudut matanya. Dia berpikir bahwa Tyson cukup waspada dan memahami tempatnya. Kupikir kau hanya seorang petarung. Memiliki Tyson dari semua orang yang berdiri di belakangmu seperti itu, ternyata kaulah kakaknya. Liam memandang Harvey. Dia bahkan tidak punya nyali untuk kentut di hadapanmu. Kamu pasti memiliki status yang cukup tinggi. Harvey York. Saudaraku, kamu tidak memiliki nama yang sangat bagus, kan? Mengapa Anda memiliki nama yang tepat sebagai menantu laki-laki Naomi yang terkenal itu? Saya yakin Anda telah salah mengira dia berkali-kali. Senyum bingung terukir di bibir Liam. Betapa anehnya, meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa Hanti York, nama menantu yang tinggal di sana terlalu menggelegar untuk diabaikan. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa mengabaikannya. Harvey melepas topengnya dan menjawab pelan. Saya menantu yang baru saja Anda bicarakan. Kau sampah tak berharga yang terkenal itu? Liam tampak bersalah dan mendecakkan lidahnya. Wah, malu siapa yang menyangka. Kamu memang memiliki wajah seseorang yang bergantung pada wanita. Tetap saja, kamu memiliki tubuh yang cukup bagus. Apakah kamu minum obat? Kenapa Anda hanya tinggal sebagai pria simpanan bukannya mendatangkan malapetaka di GM saya? Apakah Anda tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Bab 183. Liam Stone melambaikan tangannya. Salah satu anak buahnya yang membawa tongkat baja di belakangnya berbicara, "Bos, pernah ada seseorang yang datang ke game tinju kami dengan 10 kemenangan berturut-turut. Dia pikir dia telah mendapatkan banyak uang. Tetapi dia tidak memahami satu prinsip dasar. Prinsip itu adalah sulit untuk digunakan. 2 tangan untuk mengalahkan 4 tangan. Yang disebut pemenang itu tidak bisa menangani kita semua dan dipukuli sampai menjadi bubur. Dia tahu betapa luar biasa dia sebenarnya. Kamu dengar itu? Aku akui, kamu cukup ahli untuk bisa memaksa Dario More mundur. Kamu juga cukup hebat karena kamu bisa membuat Tyson Woods berdiri di belakangmu. Liam mencibir dingin. Masalahnya adalah Anda berdua berada di wilayah saya sekarang. Apakah ini saatnya untuk bertindak sombong? Harvey York tidak mau repot-repot dan bertele-tele dan bertanya langsung. Saya dengar Anda mendukung keluarga Broke dan membuat kehidupan sulit bagi kita. Liam mengerutkan alisnya. Dia terkekeh. Kakak, apakah kamu perlu memulai perang besar hanya demi 2 bawahan yang lumpuh? Cepat, keluarkan uangnya. Hayo beri mereka pembayaran untuk biaya pengobatan mereka. Ya, bos. Salah satu bawahannya mengeluarkan 2 koper uang dan membukanya di depan Liam. Liam dengan santai meraba tumpukan uang tunai di dalamnya. Dia mengambil beberapa tumpukan dan membuangnya. Uang kertas berwarna-warni melayang sesaat di udara sebelum mendarat di tanah. Ini $30.000. Anggap saja itu kompensasi saya untuk perman Anda. Karena Brother Tyson datang jauh-jauh ke sini, saya akan menunjukkan rasa hormat kepada Anda. Liam tersenyum lembut. Tetap saja, rasa hormat harus saling menguntungkan. Karena saya sudah memberi kompensasi, Anda perlu meminta maaf jika Anda berlutut dan mengambil uang tunai.
Anda dapat mengambilnya dan pergi jika tidak. Jedebuk. Liam menendang kursi di sampingnya, itu terlempar ke udara dan pecah berkeping-keping ketika jatuh ke tanah. Bawahannya pindah ke samping untuk menghindari kursi. Masing-masing dari mereka memegang tongkat baja, wajah mereka dingin dan mengancam. Harvey tidak melirik sedikit pun ke uang di tanah. Dia melanjutkan dengan dingin, Liam Stone, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan berhenti ikut campur dalam urusan keluarga Brooke atau tanggung sendiri akibatnya. Hahaha. Kamu ingin aku menanggung akibatnya sendiri? Liam tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu belum bangun, Harvey? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu berjalan di sini dengan anggota tubuhmu utuh? Plus, tidakkah kamu ingin melihat kekasihmu? Aku sangat mengagumimu. Kamu masih bisa hidup. Kehidupan yang mudah bahkan ketika Anda memiliki istri dan kekasih pada saat yang sama. Bab 184, Liam Stone bertepuk tangan. TV di aula pertandingan dinyalakan dan menampilkan Shane dan Rosalie Nicewell. Keduanya terikat kuat di kursi mereka, suara Chanel tidak terdengar dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Sepertinya dia terkena pipa baja yang dibawa bawahan Liam. Tuan Nicewell adalah senior dari keluarga Nicewell. Anda berani menyentuhnya? Harvey menatap Tuve dengan tak percaya. Bukankah Liam bertindak terlalu keterlaluan? Apa dia tidak tahu pria macam Papa Shane itu? Jika dia menyinggung Shane, seluruh keluarga Nicewell bisa menyerang dan membunuhnya dengan mudah. Kenapa tidak? Saya tidak hanya akan membunuhnya, saya juga akan membawa wanita itu ke tempat tidur saya. Siapa yang tahu bahwa akulah pelakunya? Liam tertawa dingin. Aku memberimu pilihan, jika kamu ingin mereka tetap hidup, menyerahlah. Jika tidak, aku akan membuatmu melihat mereka mati. Wanita itu adalah kekasihmu, bukan? Liam terus tertawa, merasa sangat percaya diri. Harvey menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Liam, masalah ini antara kamu dan aku. Mengapa kamu harus menyerat orang lain dalam kekacauan ini? Apa syaratmu untuk membebaskan mereka? Senior Nicewell sudah sangat tua. Jika sesuatu terjadi padanya, 10 nyawamu tidak akan cukup untuk mengkompensasi. Hahaha. Liam mengangkat kepalanya. Tawanya semakin kencang. Jika aku berani menjadikan mereka sanderaku, maka tentu saja aku tidak takut membunuh mereka. Harvey, apa menurutmu aku pengecut? Kami preman jalanan. Kami sudah lama berhenti membicarakan risiko, Liam berkata, di tengah tawa dingin. Aku tidak peduli dengan statusmu, kamu berlutut atau kamu mati. Mereka berdua akan menemanimu sampai mati. Dia tidak tertarik dengan latar belakang Harvey. Saat ini, hanya ada mereka berdua. Liam, di sisi lain, memiliki setidaknya 100 orang di sisinya. Tidak peduli situasinya, dia berada di atas angin, hidup, dan mati Harvey ada di tangannya. Meskipun memang benar Harvey memiliki kecakapan bertarung yang sempurna. Dia adalah menantu yang tinggal di bawah umur, status apalagi yang mungkin dia miliki. Sebagai preman, hal yang paling mereka takuti adalah hukum itu sendiri. Pada akhirnya, keterampilan bertarung yang baik dan uang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Harvey merenungkan situasinya dan berkata dengan nada serius, Liam, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Jika kamu melakukannya, aku yakin senior Nicewell akan memaafkanmu. Aku akan melepaskanmu juga. Hahaha. Liam tenggelam dalam tawanya. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Apakah kamu terlalu banyak membaca cerita? Kamu pikir kamu, siapa? Kamu ingin aku berlutut? Apakah kamu menggunakan statusmu sebagai menantu yang tinggal untuk menakutiku? Ya ampun. Aku sangat takut. Bab 185. Pak, mungkin dia juga ingin menjadikanmu menantu yang tinggal di sini. Mendengar adik iparnya cantik jelita, salah satu bawahan Liam berkata sambil tertawa, dia juga masih SMP.
Wajah Liam Stone berkerut ketakutan pura-pura. Itu tidak akan berhasil, kan? Aku sudah menjadi preman selama bertahun-tahun. Jika aku mengikuti sampah yang tidak berharga ini dan menjadi menantu seperti dia, aku akan kehilangan reputasiku? Tentu, bos. Saya dengar dia bahkan membantu menyiapkan air untuk ibu mertuanya untuk mencuci kakinya. Bawahan lain berkata, dia bahkan belum menyentuh tangan istrinya selama 3 tahun pernikahannya. Hahaha. Luar biasa sekali, aku akui, aku gemetaran di sepatu botku. Liam mendecakkan lidahnya dengan heran. Saya ingin mengajukan pertanyaan serius, Harvey York. Apakah Anda masih menyebut diri Anda seorang pria? Mengapa Anda tidak menurunkan celana dan periksa apakah junior Anda masih ada? Kamu sampah. Apakah masih ada arti dalam hidupmu? Harvey terlalu malas untuk memberikan bantahan apapun. Dia melompat turun dari ring dan mendekati Liam. Anak buah Liam dengan cepat melangkah maju dan membentuk dinding pelindung di depannya. Orang-orang ini adalah petinju sebelum mereka menjadi preman. Karena itu, mereka memiliki tubuh yang kokoh. Mereka mencengkeram batang baja mereka dengan mengancam. Masing-masing memancarkan aura pembunuh. Apakah kamu masih berpikir untuk memukuliku? Kamu pikir kamu Bruce Lee? Kamu pikir kamu bisa melawan 10 orang sekaligus? Liam menatap Harvey seolah Harvey terbelakang. Sepertinya kamu bukan hanya sampah yang tidak berharga, kamu juga tidak benar. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk membuat tuntutan hanya karena kamu menang di ring itu? Apakah kamu bodoh atau gila? Tyson Woods melangkah maju dan berdiri di samping Harvey. Ekspresinya dingin. Dia basah kuyup oleh keringat dingin, tetapi dia harus keluar. Tuan Muda York, pertempuran hari ini adalah pertempuran yang kita lawan sampai mati. Aku akan bertarung di sisimu. Liam tercengang ketika mendengar kata Tuan Muda York. Dia sepertinya bisa menebak identitas asli Harvey. Tuan Muda York, mungkinkah Anda benar-benar dari Yorks of South League? Saya belum pernah mendengar penerus yang tidak berguna dari keluarga itu. Liam merenung sejenak, tapi kemudian berbalik dengan tidak sabar. Lupakan saja, aku tidak peduli trik apa yang kamu miliki. Patahkan tangan dan kaki mereka. Lalu buang. Saya orang yang sibuk, saya tidak punya waktu untuk ini. Ya Pak. Setidaknya 10 bawahan maju, batang baja di tangan mereka. Liam tidak bisa diganggu untuk menonton dan berbalik untuk segera pergi. Meskipun Harvey terampil, Liam tidak berpikir Harvey akan mampu mengalahkan banyak bawahannya. Segera, suara pertempuran ganas bergema. Liam tersenyum dingin, yakin tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dia baru saja mengambil 3 langkah ke depan ketika tiba-tiba seseorang mengunci lehernya dari belakang. Sementara, Liam tidak mengerti apa yang terjadi. Tyson melihat semuanya dengan jelas. Saat bawahan Liam menyerang, mereka dengan cepat dipukuli hingga babak belur. Harvey telah memukul mereka semua hingga pingsan dengan kelincahan yang tidak manusiawi. Tingkat keterampilan ini, apakah dia bahkan orang normal? Selama sepersekian detik, Tyson bertanya-tanya, apakah Harvey adalah reinkarnasi dewa perang? Aku sudah memberimu kesempatan. Suara tenang Harvey bisa terdengar dari belakang. Seluruh tubuh Liam mengejang ketakutan dan dia mencoba berbalik dengan susah payah. Dari sudut matanya, dia melihat Harvey memegangi lehernya. Ketidakpercayaan melukiskan ekspresinya. Brengsek. Harvey, kamu pikir apa yang bisa kamu lakukan? Liam mengamuk. Tidakkah kamu tahu, jika kamu membuatku kesal, seluruh keluarga Simmer akan dibakar menjadi abu, apalagi menantu sepertimu? Bawa aku ke atas dan lepaskan Shani dan Rosalind Nicewell. Jika tidak, aku akan membunuhmu, Harvey berkata dengan nada datar. Liam bergemuruh, beraninya kau. Tiba-tiba, cengkeraman di lehernya secara bertahap mengencang. Dia bisa merasakan peningkatan kesulitan bernapas, dan penglihatannya mulai memudar menjadi hitam. Lepaskan mereka, aku akan melepaskan mereka.
Liam berusaha keras untuk menjawab, biarkan aku pergi dulu. Mereka meninggalkan game dan pergi ke belakang panggung. Saat itulah, anak buah Liam menyadari apa yang sedang terjadi. 50 hingga 60 pria bergegas masuk dan dengan cepat mengepung mereka. Harvey, kamu mencari kematian, bukan? Aku tidak akan melepaskanmu. Keluarga Simmer akan menemanimu sampai mati juga. Liam mengancam. Aku akan menjaga istrimu dengan baik. Tamparan. Harvey mengirim tamparan keras di pipi Liam, menyebabkan wajahnya membengkak seperti babi. Hidupmu ada di tanganku. Aku punya 100 cara untuk membuatmu memohon kematian sebelum premanmu pergi ke sini, kata Harvey pelan. Teruslah bicara omong kosong. Dan aku tidak akan membiarkanmu melihat terangnya hari. Kakak, kamu adalah saudaraku tercinta. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak tahan. Liam memegang wajahnya yang bengkak. Tidak lagi berani untuk berbicara kembali. Kalian semua, cepat inyahlah. Kamu hanya memperburuk keadaan binatang. Para bawahan saling bertukar pandang ragu, tidak berani melangkah lebih jauh. Harvey melirik Tyson, memberinya sinyal sebelum menyeret Liam ke ruang VIP. Jedebuk. Orang-orang yang ditempatkan untuk menjaga ruang VIP dengan cepat dikirim menabrak dinding dengan tendangan cepat Harvey. Mereka jatuh dalam tumpukan yang kusut, tidak mampu bangkit lagi. Jedebuk. Harvey menginjak perut Liam dan menendang Liam ke sudut. Dia kemudian bergegas untuk melepaskan tali di sekitar Rosalie. Dengan suara serak rendah, dia berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Bab 186, semuanya baik-baik saja. Rosalie Naiswell melihat bahwa pria yang menyerang tidak lain adalah Harvey York. Kejutan dan kegembiraan memenuhi dirinya. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan mata berbingkai merah, dia tergagap, baiklah, tapi kakek, dia. Harvey melarikan diri ke sisi Shan Naiswell dan meletakkan jarinya di bawah hidung Shane. Wajahnya kusut. Cepat, kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia harus bisa melakukannya. Harvey menggendong Shane dan berlari keluar. Rosalie, panik, membuntutinya dari belakang. Tyson Wons, mulai hari ini, tidak ada Liam. Batu di Nium Yi, jangan kecewakan aku. Harvey memerintahkan sebelum dia pergi. Seluruh tubuh Tyson bergidik mendengar perintah itu. Dia baru saja menelepon sebelumnya, dan dia mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Harvey. Tampaknya malam ini akan membawa perubahan besar ke jalan-jalan di Nium Yi. Mulai hari ini, Liam Stone tidak akan ada lagi. Tyson memasuki ruang VIP. Rasa hormat tertulis di wajahnya. Liam Stone, yang awalnya arogan dan mendominasi, kini tak lebih dari seekor anjing mati. Di ala darurat rumah sakit kota, Harvey membawa Shan dan berlari ke dalam. Shan dalam kondisi serius, kepalanya berdarah parah karena usia tuanya dan pukulan berat yang dideritanya. Bawahan Liam sebelumnya, dia akan mengambil risiko kehilangan nyawanya jika dia tidak mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Dokter, di mana dokternya? Harvey panik. Jika Shan meninggal, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Lagi pula, dialah yang menyeret Shan dan Rosalie ke dalam kekacauan ini. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Seorang perawat yang tampak dingin masuk dan berteriak pada Harvey. Apakah kamu tidak tahu cara mengambil nomor? Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengambil nomor ketika itu adalah masalah hidup dan mati? Harvey hampir saja tertawa karena marah. Tetapi dia menahan diri dan menjawab dengan suara rendah, Nona, Anda dapat melihat orang tua ini dalam kondisi kritis. Bisakah Anda mengirimnya ke ruang gawat darurat dulu? Saya akan pergi dan mengambil nomor setelahnya. Rosalie belum mengejar Harvey. Perawat itu mengamati Harvey dari atas ke bawah. Dia memperhatikan pakaian polosnya, dibeli dari warung pinggir jalan yang murah. Dia mendesis dingin. Jika Anda tidak ingin mengambil nomor,
Maka serahkan uangnya. Kami tidak dapat mengirim orang ke ruang gawat darurat tanpa pembayaran. Ini adalah aturannya. Harvey mengerutkan kening. Apakah ini semua tentang uang? Saya tidak akan membayar Anda lebih sedikit. Tidak bisakah kamu menyelamatkannya dulu? Mengapa ada kebutuhan untuk omong kosong seperti itu? Mau bayar dulu. Perawat itu terkekeh. Saya mungkin tidak tahu apa yang terjadi, tetapi orang tua ini akan membutuhkan transfusi darah sebelum operasi jika dia memiliki penyakit kronis. Mungkin ada komplikasi. Tahukah Anda berapa biayanya? Saya perkirakan itu setidaknya sekitar $15.000. Serahkan uangnya dan saya akan mengaturnya. Jika tidak pergi, saya pernah melihat orang seperti Anda. Anda membawa orang tua bukan untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi untuk menipu rumah sakit. Jika Anda tidak membayar, pergi. Jangan coba-coba memeras kami. Hanya 15.000. Kamu menyelamatkannya karena 15.000. Ekspresi Harvey menjadi gelap. Dia telah bertemu banyak orang yang memandang rendah orang lain seolah-olah mereka adalah anjing kampung yang kotor. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa tempat dengan malaikat berseragam putih akan memiliki orang-orang seperti itu juga. Orang-orang celaka seperti mereka adalah alasan utama hancurnya reputasi para pekerja medis. Sebagian besar staf medis penuh perhatian dan tanpa pamrih, dia hanya harus memenuhi beberapa apel buruk di keranjang. Perawat itu terkejut ketika dia melihat reaksi Harvey. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Untuk apa kamu menatapku? Apakah kamu mencoba untuk memukuli saya? Saya hanya bertanggung jawab atas pendaftaran dan menangani uang. Jangan mencoba memulai apapun. Bersedia mengikuti aturan, lalu berbalik dan pergi sekarang. Ini salahmu karena tidak punya cukup uang untuk menyelamatkan orang tua ini. Semua ini bukan tanggung jawab rumah sakit. Bagaimana kamu bisa memuntahkan begitu banyak sampah? Aku memintamu untuk menyelamatkan seseorang." Harvey berkata, menekankan setiap kata-katanya. "Kenapa kamu tidak bisa mengerti?" Perawat itu tampak terdiam. "Kita bisa menyelamatkan orang, tetapi kamu harus pergi dan mengantri untuk pendaftaran. Bagian mana yang tidak kamu dapatkan? Jika kamu tidak akan berbaris, maka darah orang tua ini akan segera mengering. Aku takut saat itu, bahkan transfusi darah tidak akan menyelamatkannya. Kamu tahu bahwa lelaki tua ini dalam kondisi kritis, tetapi kamu masih berbicara sampah. Aku memintamu untuk menyelamatkannya dulu." Harvey sangat marah, dadanya hampir pecah. Bagaimana mungkin dia tidak memahaminya? Jika tidak darurat, siapapun akan tahu bahwa mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Bukankah dia harus menetapkan prioritasnya sesuai dengan situasinya? Ketika dia berteriak, ruang gawat darurat menjadi hening. Banyak yang secara naluriah menoleh untuk melihat dan mendapati diri mereka terpaku pada argumen yang terbentang di depan mereka. Sejak dahulu kala, rumah sakit selalu menjadi tempat terhormat. Jarang ada kebutuhan untuk keributan. Keributan biasanya hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Bab 187. Seorang pria membuat keributan besar ketika dia harus meminta bantuan rumah sakit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat pemandangan seperti ini. Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York seolah dia orang gila. "Apa yang kamu lakukan?" "Penjaga." "Panggil penjaga." Pria ini menyebabkan banyak masalah, paksa dia keluar. Perawat itu jelas ketakutan, tapi setelah melihat lebih dekat pada pakaian lusuh yang dikenakan Harvey, dia memelotatinya dengan penuh penghinaan. Apa yang dilakukan seorang pria yang mengenakan pakaian yang dibeli di kios di sini? Siapa yang dia coba menakut-nakuti? Ya, apa menurutmu rumah sakit adalah tempat di mana kamu bisa berteriak kapanpun kamu mau? Kami tahu kamu sedang terburu-buru. Jika kamu terburu-buru, maka pergilah mendaftar di kontar. Dan ada apa dengan keluargamu? Hanya kamu yang muncul untuk masalah sebesar ini. Apakah Anda bersedia bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi?
Kami menyelamatkan nyawa dan membantu yang lemah. Ya tentu saja, tetapi siapa yang tidak panik di ruang gawat darurat? Hal pertama yang didahulukan dan pembayaran didahulukan. Jika kami membantu orang tersebut dan Anda tidak membayarnya terlebih dahulu, Anda bisa jaminan saja dan kita harus membayar kerugiannya. Dengar sobat, kami tahu kamu sedang panik, tapi jangan membuat kami lebih sulit juga. Jika Anda tidak punya uang, kami benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah aturan yang dibuat untuk rumah sakit. Beberapa perawat lagi berjalan ke arah Harvey, memberikan penjelasan yang sama. Di tengah pertengkaran, selusin penjaga keamanan dengan ganas berjalan ke arah Harvey. Terlepas dari para pria yang mengenakan seragam penjaga keamanan, setiap orang dari mereka terlihat sangat mengancam. Jelas gangster dari beberapa jenis. Perawat itu menghela nafas lega setelah melihat penjaga keamanan. Dia menunjuk Harvey dan berkata, pria inilah yang menyebabkan semua masalah. Penjaga rumah sakit Newmy, semuanya berasal dari perusahaan keamanan keluarga Brooke. Meskipun keluarga Brooke adalah rumah tangga kelas 2. Rumor mengatakan bahwa Brooks didukung oleh gembong Newmy, Liam Stone. Orang biasa manapun tidak akan berani memprovokasi mereka. Tidak ada yang pernah membuat keributan dimanapun keluarga Brooke memiliki keamanan. Pada saat itu, pemimpin tim keamanan, Taylor Stone berjalan ke sini dengan tergesa-gesa dengan tongkat di tangannya, menatap Harvey York dengan dingin. Ini pria yang menyebabkan keributan? Bos, itu dia. Perawat itu berteriak. Jangan pedulikan dia meminta kami untuk membantu seseorang tanpa uang. Kami bahkan tidak menyangkalnya, kami hanya ingin dia mendaftar di konter, namun dia mulai membuat masalah karena ini. Cepat keluarkan dia. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini diatur oleh bos kami Liam Stone? Beraninya kamu datang ke sini untuk mengacaukan segalanya? Bodoh. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku lebih muda dari Liam Stone, saudara-saudara Taylor Stone. Wajah Taylor yang arogan dan suka memerintah mulai terlihat. Jika dia mengucapkan nama Liam Stone pada hari biasa, siapapun yang ingin membuat masalah atau memecahkan beberapa vas akan merendahkan diri begitu mereka mendengar nama itu. Itu berhasil setiap saat. Liam Stone. Bagus, kata Harvey York dengan nada sedingin es. Bab 188. Sesaat bahkan tidak memberi Taylor Stone kesempatan untuk melontarkan omong kosong. Harvey York dengan marah menendangnya ke tanah. Dia berbalik, menatap perawat dengan dingin. Apakah kamu menyelamatkan orang itu atau tidak? Apakah kamu baru saja menabrak orang lain? Perawat itu terkejut lagi. Apakah pria ini tidak tahu siapa Liam Stone? Beraninya dia memukul saudaranya seperti itu. Mereka akan segera meninju kepalanya. Apa masalahnya? Suara lembut seorang wanita bergema di sini pada saat ini. Harvey tanpa sadar menoleh ke sekeliling melihat wanita mempesona yang mengenakan jas putih ini. Berdiri di sana, dengan anggun, dia tidak memakai riasan apapun, tetapi bahkan saat itu, dia masih terlihat seperti surga. Dia memiliki sosok yang sangat bagus juga. Dia tidak bisa menyembunyikannya, meskipun mengenakan jas putih besar. Wanita itu secara nyata belum pernah menyaksikan adegan kekerasan seperti itu karena dia sedikit heran setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Direktur Graves, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini telah menyebabkan masalah bagi kami, dia bahkan menyerang seorang penjaga. Tolong cepat dan bawa dia keluar sini. Perawat pertama kali mengeluh seperti yang akan dilakukan orang kejam manapun. Ella Graves sedikit mengangguk. Dia akan mengatakan sesuatu saat dia melihat Harvey York, sampai dia memiliki 100 serius di wajahnya. Orang ini dalam situasi yang mengerikan, jika kita tidak segera melakukan operasi padanya, hidupnya akan dalam bahaya. Harvey dengan cepat menjawab. Dokter, Graves, bisakah Anda mengaturnya secepat mungkin? Ella mengangguk tanpa sedikit pun obrolan kosong. Dia buru-buru memerintahkan perawat
dari samping untuk mendapatkan tempat tidur dorong untuk segera memindahkan pria itu ke ruang operasi darurat. Direktur Graves, jangan tertipu olehnya. Dia tidak punya uang untuk membayar operasi, kata perawat dengan bahu dingin sambil melihat tubuh Harvey York yang berlumuran darah. Dia menunjukkan wajah penuh penghinaan terhadap Harvey. Melihatnya, pakaiannya bahkan tidak sampai $100. Apakah dia bahkan punya uang untuk membayar operasi? Direktur Graves selalu berpikiran terlalu sederhana. Setiap kali seorang pengemis yang membutuhkan muncul, dia akan selalu memberi mereka pengobatan terlebih dahulu. Dan untuk membalas kebaikannya, mereka akan selalu memberikan jaminan selama Direktur Graves pergi. Semua biaya yang belum dibayar akan selalu dipotong dari departemen kami. Bahkan meskipun sebagian besar akan ditanggung oleh Direktur Graves, sebagian besar staf di sini kurang lebih akan terpengaruh. Pada saat itu, perawat dengan marah menghentakkan kakinya terus-menerus. Setelah mendengar apa yang dikatakan perawat itu, orang-orang di sekitarnya menghela napas tajam. Bab 189, jika Anda tidak punya uang untuk menemui dokter, maka jangan datang ke sini untuk membuat keributan. Benar. Kalian semua sama, datang ke sini hanya untuk mengacaukan Direktur Graves. Semua orang tahu bahwa Direktur Graves memiliki hati orang tua. Dia akan memprioritaskan untuk menyelamatkan nyawa tidak peduli apa. Kalian semua hanya mengambil keuntungan dari itu. Dikatakan bahwa Direktur Graves tidak membayar gaji selama setengah tahun karena orang-orang sepertimu. Jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu di sini merampok milik kami? Ella Graves hendak berjalan ke ruang operasi darurat ketika dia mendengar tentang pembicaraan yang dilakukan semua orang. Dia melihat ke belakang dan tersenyum. Tolong, berhenti menuduh siapapun tanpa tujuan. Nyawa orang penting dan tugas dokter adalah selalu menyelamatkan hidup dan membantu yang terluka kapanpun dibutuhkan. Dan selain itu, saya percaya pria ini, terlepas dari sifat Ella yang murni dan baik hati, dia masih berpikir bahwa Harvey York adalah pria yang dapat dipercaya. Dengan pandangan sekilas, kepercayaan semacam ini terasa seperti intuisi yang hampir mirip dengan cinta. Pada pandangan pertama, tidak ada penjelasan untuk ini. Perawat dari samping mendengar tentang pidato Ella dan langsung bingung. Akhirnya sebulan tanpa ada yang lari dari utang. Sebulan untuk mendapatkan gaji penuh, maka pria ini mulai muncul di akhir bulan. Ella Graves sangat bodoh. Pengemis ini juga berbahaya. Tidak punya uang untuk berobat. Mengapa tidak mati saja dalam kenyamanan rumah Anda sendiri? Penampilan lusuh pada pria ini. Tidak mungkin dia adalah tuan yang kaya. Mengapa Ella bahkan mempercayainya sejak awal? Jika orang ini tidak melakukan pembayaran, ketika saatnya tiba, semua orang akan terpengaruh lagi karena ini. Tapi, Ella Graves memang dokter kepala bagian gawat darurat. Keterampilan medisnya tidak ada duanya, dan etikanya juga cukup beralasan. Karena dia sudah memutuskan, tidak ada gunanya berdebat lagi. Kita hanya bisa mendorong pria ke ruang operasi darurat. Yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua ini. Ella dengan cepat berlari melewati Harvey, sambil mengangguk langsung ke ruang operasi darurat. Phew! Harvey menghela nafas lega dan menemukan tempat duduk. Itu benar-benar membebaninya ketika dia langsung berlari ke rumah sakit sambil menggendong Shannon Nicewell. Setelah mengeluarkan ponselnya untuk mengirim keberadaannya agar Rosalie Nicewell menemukan mereka, Harvey bersiap-siap untuk melakukan pembayaran. Saat itu, seorang pria botak mengenakan jas putih bergegas menuju lobi. Ada apa? Apakah kalian tidak tahu bahwa ini adalah unit gawat darurat? Kalian semua mengira ini pasar atau semacamnya? Pria ini adalah wakil presiden Departemen Darurat, Julian. Staf medis yang berdiri dari samping berjalan ke Julian perlahan. Wajah mereka sedikit berubah masam saat menjelaskan situasinya kepadanya dengan tenang. Apa? Ella melakukan operasi tanpa bayaran? Apakah ini lelucon?
Siapa yang akan bertanggung jawab jika sesuatu yang buruk terjadi pada pasien dan kita diperas karenanya? Yulian tampak cemas pada saat ini dan itu tertulis di seluruh wajahnya. Pergi, keluarkan Ella dari ruangan itu sekarang juga. Dia tahu tentang peraturan rumah sakit ini. Kita tidak boleh melakukan apapun sampai pembayarannya selesai. Dibuat saya tidak percaya dia melakukan ini lagi. Kita tidak bisa membiarkannya meluncur kali ini. Staf medis melihat waktu dan dengan ragu-ragu berkata, Wakil Presiden Yulian, ini seharusnya menjadi momen paling penting dari operasi. Jika kita masuk sekarang, saya khawatir. Yulian segera memotongnya dengan penuh amarah. Siapa yang peduli jika dia di tengah operasi? Mereka sebaiknya berhenti sekarang bahkan jika mereka sudah memotong pria itu. Tidak ada pembayaran. Tidak ada operasi. Kecuali jika Anda ingin membayar biaya operasi saat selesai. Seorang wakil presiden mengatakan hal-hal seperti ini, apakah kamu tidak malu mengenakan jas putih itu padamu? Pada saat ini, Harvey York berdiri sambil menunjukkan wajah sedingin es. Aku ingin melihat siapa yang berani masuk sekarang. Kamu siapa? Kata Yulian dengan kesal. Dari mana pengemis ini berasal? Melihatnya membuatku merasa mual. Orang tua yang mereka perlakukan sekarang adalah seniorku, kata Harvey. Yulian meliriknya dari atas ke bawah dan dia kemudian tertawa dingin. Kamu tidak punya uang untuk pembayaran, kan? Kamu pasti pernah mendengar di suatu tempat bahwa Ella Gravas adalah orang bodoh yang berhati murni. Itukah sebabnya kamu datang ke rumah sakit kami dengan sengaja? Saya katakan, saya telah melihat banyak orang-orang seperti Anda. Jika Anda lebih banyak mengoceh, saya akan memanggil polisi untuk Anda. Bahkan saya tahu ungkapan dokter dengan hati orang tua. Bagaimana Anda, seorang wakil presiden yang bermartabat, tidak mendengarnya? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda layak untuk gaji yang Anda dapatkan? Bahkan untuk pekerjaan Anda? Harvey berjalan ke depan dengan tatapan dingin. Bahkan orang sepertimu entah bagaimana cocok untuk menjadi dokter. Apa lelucon? Itu uang yang kamu inginkan, kan? Ini biaya operasi yang kamu minta. Tepuk. Harvey York melemparkan kartu bank di tangannya, tepat di wajah Yulian. Yulian tanpa sadar meraih kartu itu, dan keringat dingin mulai menetes di wajahnya, akan kehilangan kesabaran pada saat berikutnya. Ini kartu hitam Amex. Orang lain tidak tahu apa ini, tapi Yulian agak seperti kakak kelas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bab 190. Wakil Presiden tetap diam setelah melihat pria malang ini dengan kartu hitam Amex dan staf medis tampak bingung dengan pemandangan itu. Apa yang terjadi sekarang? Raut wajah Yulian langsung berubah dan keringat dingin bercucuran di wajahnya. Tatapannya mendarat di Harvey York lagi beberapa saat setelahnya dan tertawa dingin. Yulian adalah orang yang berpengetahuan. Hanya ada 5 kartu hitam Amex di seluruh Newgee. Orang-orang yang memilikinya tidak kurang dari menonjol dengan pelayan kemanapun mereka pergi dan banyak koleksi mobil mewah. Orang bodoh yang malang seperti ini memiliki kartu hitam Amex. Siapa yang dia coba bodohi? Kamu pikir kamu bisa menipu orang dengan yang palsu? Kartu hitam Amex yang Anda beli secara online? Yulian dengan dingin tersenyum, seolah-olah dia telah melihat kebenaran. Yulian bergegas menuju perawat di samping dan berkata, "Bawa ini ke meja resepsionis dan lihat apakah kamu benar-benar dapat menggunakan kartu itu." Setelah perawat pergi, Yulian memerintahkan Taylor Stone dan anak buahnya untuk mengepung Harvey York. Awasi dia baik-baik. Jika kartunya tidak bisa digunakan, jangan biarkan dia pergi. Ada banyak orang sekarang, tapi setelah beberapa saat, Yulian mengatakan semua ini dengan niat buruk yang terlihat di seluruh wajahnya. Dia adalah wakil presiden rumah sakit dan dia terus-menerus membual tentang keterampilan dan etika medisnya yang ditakdirkan untuk menjadi presiden berikutnya. Tapi entah kenapa, kata-kata lelaki malang ini
terasa seperti menusuk jantungnya. Jika bukan karena tempat dan waktu, dia pasti sudah mulai bertepuk tangan. Tapi meskipun dia tidak memulai perkelahian, dia segera memutuskan bahwa jika kartu yang dimiliki Harvey palsu, dia akan memanggil polisi untuk membawanya pergi. Segera. Perawat yang mencaci maki Harvey York bergegas kembali. Perawat itu tampak gemitar, bersikap luar biasa sopan terhadap Harvey. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan mengembalikan kartunya menggunakan kedua tangan. Tuan, kami telah menggesek kartu Anda untuk deposit dan check out untuk jumlah total $30.000. Setiap kelebihan pembayaran akan dikembalikan. Akan ada seseorang yang akan menangani prosedur untuk Anda segera. Pada saat ini, sikap perawat telah dengan sempurna menggambarkan definisi uang adalah kekuatan. Sebelumnya yang dia lakukan hanyalah mencaci maki Harvey, memanggilnya miskin kapanpun dia mau. Sekarang, berdiri di depannya, dia bahkan tidak bisa mencicit. Julian gemetar. Dia tidak percaya. Itu berarti kartu hitam Amex memang nyata. Ekspresi Julian membeku, tampak penuh kejutan saat dia menatap tatapan Harvey York. Apakah ini kartu Amex Black yang sebenarnya? Julian telah berjuang sepanjang hidupnya, tetapi hanya berhasil mendapatkan kartu perak. Dia bahkan melangkah lebih jauh dengan membangun koneksi dan meminta dukungan dari orang-orang untuk kartu ini. Aman untuk mengatakan, di semua Niumhi hanya ada kurang dari 5 kartu hitam Amex. Tetapi pria di depanku, itu semua hanya salah paham. Benar-benar minta maaf atas kekasaran kami hanya sedikit marah. Harap menjadi orang yang lebih besar dan biarkan masa lalu berlalu. Saya mohon tolong mengerti situasi kami. Pada saat ini, Julian gemetar dengan sepatu botnya saat berbicara karena dia tahu orang di depannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dianggap enteng jika orang itu menyimpan dendam terhadapnya. Karena sikapnya, akan sulit baginya untuk tetap sebagai wakil presiden lebih lama lagi. Wah! Semua orang yang ingin melihat bahan tertawaan ternganga. $30.000. Anak ini mengeluarkan $30.000 seolah itu bukan apa-apaan. Gaji orang biasa per tahun hanya beberapa ribu dolar. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang tampak miskin seperti dia, mengenakan barang-barang yang dibeli di kios, membagikan $30.000 dengan mudah? Para perawat berdiri di sana. Terkejut, mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi atau apa yang harus dilakukan saat ini. Bahkan para penjaga yang tampak mengancam itu tercengang dengan apa yang mereka lihat, gemetar seperti daun, meskipun memiliki penampilan yang menakutkan. Para penjaga bahkan tidak berani mematahkan angin di depan orang kaya. Tidak perlu meminta maaf, yang saya minta hanyalah orang tua itu aman dan sehat. Jika terjadi sesuatu pada dia, itu bahkan tidak akan cukup membawa Anda semua 6 kaki di bawah bersamanya, Harvey York berkata dengan dingin. Ya, tentu saja, yakinlah. Kami bahkan akan menempatkan dia di kamar sakit paling murni yang dapat kami tawarkan tanpa masalah. Selain itu, Direktur Graves dinobatkan sebagai dokter nomor 1 di semua Niumhi, dijuluki kutukan Raja Neraka. Jika dia yang melakukan operasi, pasien pasti akan diselamatkan. Julian terus menganggukkan kepalanya seperti burung pelatuk. Selama pria dengan kartu hitam Amex tidak kehilangan kesabaran, itu sudah cukup dan tidak ada hal lain yang penting. Julian bahkan akan merendahkan diri di depannya jika itu yang dia inginkan. 1 jam kemudian, Sean Laiswell didorong keluar dari ruang operasi darurat. Harvey York melihat jam, namun Rosalind Laiswell masih belum tiba. Dia bahkan tidak yakin apakah kemacetan lalu lintas yang menyebabkan ini. Harvey York bergegas menuju Ella Graves dan diam-diam bertanya, Direktur Graves, bagaimana kabar orang tua itu? Dia sangat beruntung, lukanya sepertinya disebabkan oleh pukulan benda tumpul, menyebabkannya mengeluarkan banyak darah. Dia juga telah menjalani operasi bypass dan kehilangan darah memicu penyakitnya, itulah sebabnya dia pingsan. Tapi, kami telah berhasil mentransfer darah ke pasien dan menjahit lukanya.
Saya akan meresepkan obat untuknya selanjutnya. Dia seharusnya bisa pulih setelah 10 hingga 15 hari di rumah sakit. Ella berkata dengan tenang. Bab 191, Harvey York menghela napas lega setelah mendengar berita itu. Adapun alasan cedera Sean Nicewell, dia tidak repot-repot menjelaskannya karena terlalu rumit untuk dicoba. Baiklah. Sebaiknya Anda kembali ke prosedur Anda. Dengan cara ini, kami akan dapat mentransfer rekam medis pasien secara elektronik dan memeriksa untuk melihat apakah ia memiliki alergi atau penyakit yang mendasarinya. Kami hanya dapat memberikan obat setelah prosedur selesai. Ella Graves menjelaskan secara menyeluruh. Segera, Harvey terus mengangguk dan kemudian menemani Sean ke bangsal VIP. Sampai Harvey pergi ke bangsal, dia menyadari sesuatu dan menampar kepalanya. Dia terlalu terburu-buru dan lupa menanyakan nomor telepon Ella Graves, seorang direktur rumah sakit dengan keterampilan dan etika medis terbaik seperti ini pasti layak untuk berkenalan. Melihat Sean yang tertidur, Harvey sedang berpikir keras. Dia kemudian meminta petunjuk arah ke kantor Ellals dan menuju ke sana. Di dalam kantor independen Ella, dia mengangkat kepalanya ketika dia melihat Julian masuk dan duduk di sofa. Ekspresi wajahnya berubah menjadi kerutan ringan. Wakil Presiden Julian, saya masih harus melakukan pemeriksaan dan memeriksa pasien. Apa yang membawa Anda ke sini? Di sofa, Wakil Presiden Julian sedang duduk bersila sambil tersenyum miris. Tatapannya terus-menerus berpindah dari atas ke bawah siluet Ella seolah-olah dia sedang melihat makanan yang lezat. Benci untuk mengakui, Ella baru berusia 26 tahun dan lulus sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, meski tidak memakai riasan apapun dan memakai jas putih di mana-mana bersamanya. Kecantikannya yang telanjang dan tubuhnya yang memikat akan membuat jantung pria manapun berdebar kencang. Banyak pria yang mengejarnya di rumah sakit ini, sayang hatinya hanya terpikat oleh profesi medis. Dia tidak tertarik dengan dokter pria di sini. Julian terus memperhatikan Ella sejak hari pertamanya bekerja di rumah sakit. Dia hanya tidak bisa menemukan kesempatan untuk menyerang. Ella, apa yang terjadi dengan pasien malam ini? Anda melakukan operasi padanya sebelum pembayaran dilakukan? Apakah Anda tidak menyadari situasi rumit kakek tua ini? Apakah Anda akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pria itu? Julian dengan dingin berkata sambil menyamar sebagai pemimpin yang tegas. Ella mengerutkan kening dan berkata, saya tahu situasinya tidak sederhana, tetapi lelaki tua itu jelas-jelas diserang oleh seseorang dan dia kehilangan banyak darah. Dia mungkin sudah mati jika kita tidak cukup cepat. Bang, Julian melemparkan cangkir air yang dia pegang ke tanah. Wajahnya tampak marah, tetapi cara dia memandang Ella seolah-olah dia memiliki pikiran cabul tentang dia. Wanita di depanku terlalu cantik, bahkan jika aku sangat marah, dia sama takutnya dengan anak rusa. Ini hanya membuatku memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menaklukkannya. Julian menelan air liurnya dengan menyakitkan dan membuat wajah tegas. Saya tahu bahwa Anda memiliki hati orang tua, tetapi kami memiliki aturan untuk diikuti di sini sejak awal. Saya benar-benar tidak dapat membiarkan hal ini terjadi. Saya telah membersihkan kekacauan Anda dan saya telah dikritik keras karena kekacauan yang Anda alami dibuat hari ini juga. Ada baiknya kamu menyelamatkan hidup dan mendapatkan reputasi Anda, tetapi saya masih harus meminta maaf kepada Presiden atas kesalahan Anda. Lihatlah dirimu, aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri, tapi caramu memperlakukanku sangat sulit bagiku. Aku ingin menghukummu, tapi aku merasa tidak enak. Ella berkata dengan nada meminta maaf. Wakil Presiden Julian, ini semua salahku. Aku hanya melanggar peraturan karena aku ingin menyelamatkan orang itu. Tapi mereka membayar segera setelah itu, bukan? Julian berdiri perlahan dan berjalan ke arah Ella, menatap ke bawah. Kami punya aturan di sini. Ini bukan tentang uang,
Anda jelas melanggar aturan ketika Anda melakukan operasi pada pasien sebelum dia membayar, dan ini adalah fakta. Jika saya tidak melindungi Anda kali ini, Anda bisa saja kehilangan pekerjaan. Apakah Anda tidak menyadari bahwa mencari pekerjaan sulit selama ini? Selain itu, jika Anda kehilangan pekerjaan, apakah Anda nyaman dengan pasien Anda dirawat oleh dokter lain? Oleh penipu, ketika Ella mendengarkan paruh pertama Julian, pidatonya, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Kenyataannya, keterampilan medisnya adalah yang terbaik dan etikanya sangat mapan. Beberapa rumah sakit dari ibu kota provinsi telah menghubunginya dengan harapan dia bisa bekerja di sana. Tetapi dia hanya tinggal untuk pasien yang dia rawat. Saat dia mendengar Julian berbicara tentang pasien, dia langsung cemas dan tubuh cantiknya mulai gemetar. Wakil Presiden Julian, Anda harus membantu saya. Tolong jangan memecat saya. Saya akan menerima hukuman apapun yang Anda minta dari saya. Julian terkekeh dan wajahnya berubah seram. Oh Ella, apa yang kamu katakan? Aku terlalu menghargaimu, aku menjagamu seperti putriku sendiri, bagaimana mungkin aku menghukummu? Saya tahu bahwa Anda adalah orang yang baik hati, selalu menyelamatkan nyawa di ruang operasi darurat. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Jika kamu bersamaku, saya berjanji bahwa saya akan menekan hal-hal seperti ini. Saya bahkan akan membantu mengatur acara amal untuk Anda dan membantu orang miskin untuk membayar biayanya. Di tengah pembicaraan, Julian sudah meraih tangan Ella dan bergegas ke arahnya dengan wajah mesum. Bab 192, Wakil Presiden. Tidak, tolong jangan. Ella Graves selalu memiliki kehidupan yang sederhana. Dia belum pernah bertemu manusia celaka seperti ini sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berjuang melawan genggaman Julian, tapi melawan cengkeramannya yang kuat, seluruh tubuhnya membeku, dia tidak berdaya. Julian telah menunjukkan warna aslinya, dia mendorong Ella ke lantai, bahkan tidak peduli jika Ella menjerit dan mulai menarik kakinya yang ramping. Tidak. Wakil Presiden, tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ella berjuang dengan air mata mengalir di wajahnya. Sayang sekali Julian sudah memilihkan ruang kantor untuknya sejak awal yang terisolasi dari tempat lain. Bahkan tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga. Julian tertawa gila. Dia menahan kaki dengan salah satu tangannya, meraih tablet biru kecilnya, dan memasukkannya ke mulutnya dengan yang lain. Tanpa tablet, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan meskipun keinginannya mengamuk. Bam! Tepat ketika Julian menelan tablet itu, pintu kantor telah ditendang hingga terbuka memperlihatkan Harvey Yacht, tertawa kecil sambil berjalan ke arah mereka. Harvey hanya menginginkan nomor kontak Ella, tetapi mendengar seseorang dalam kesulitan dari dalam kantor ketika dia berada di pintu depan. Itu kamu? Julian terkejut ketika Harvey tiba-tiba menerobos. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Keluar. Julian dengan marah memerintahkan. Jika itu adalah situasi lain, Julian akan benar-benar ketakutan karena dia tahu untuk tidak main-main dengan orang-orang dengan kartu hitam Amex. Tapi tablet biru yang dia telan telah membuatnya haus akan keinginannya. Dia bahkan tidak bisa tenang untuk kehidupan dia. Menikmati dirimu sendiri. Wakil Presiden Julian, jika bukan karena jas putih, aku akan mengira kamu orang lain. Harvey mulai tertawa lalu menendang kursi. Kursi itu mendarat di punggung Julian dan pecah dengan suara keras, mengejutkannya. Ella mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis Julian. Takut dan cemas, jika orang melihat Ella seperti ini, mereka tidak akan membuang waktu sedetik pun untuk memberinya pelukan hangat dan melindunginya. Pada saat ini, Ella ketakutan, tetapi lega dan juga sedikit terkejut. Mengapa dia datang ke sini? Jika bukan karena dia, aku akan dicemarkan oleh pria ini. Tapi itu karena dia. Bab 193 untuk sementara waktu.
Ella Graves tidak tahu apakah dia harus berterima kasih atau membenci Harvey York. Dia menatapnya dengan kebingungan di matanya. Seorang dewi yang telah terobsesi dengan bidang medis sepanjang hidupnya bingung untuk pertama kalinya. Hatinya yang tidak tahu harus berbuat apa karena pria ini. Namun dalam keadaan seperti itu, Ella tampaknya terlihat lebih menawan dan mempesona hati orang-orang. Kamu berani memukulku? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sedang berdiri di atas rumputku sekarang? Julian sangat marah. Alasan apapun telah dibuang keluar jendela. Aku tidak peduli siapapun, kamu keluar sekarang atau aku akan membuatmu berharap kamu mati nanti. Harvey tersenyum dan berjalan menuju Julian. Dia segera meraih leher Julian dan mengangkatnya sedikit di atas tanah. Apa? Papa, yang kamu pikir kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Julian yang tersedak sepertinya membuat darahnya mengalir deras ke kepalanya. Menenangkannya, Julian saat ini tidak bisa menahan teriakannya yang keras dan panik. Ella Graves berdiri di samping, merasa cemas. Jangan terlalu terburu-buru. Harvey York melirik Ella dan berkata dengan tenang, pria ini di sini adalah sampah, merosot. Jika saya tidak di sini hari ini, Anda tidak hanya akan dicemarkan oleh pria ini, dia bahkan mungkin menggunakan ini untuk memeras Anda, mengubah Anda menjadi mainannya. Orang seperti ini adalah sampah bumi. Seorang degenerasi tingkat terendah, namun Anda masih memohon untuknya. Aku tahu kamu baik, tetapi gadis kecil, terkadang itu hanya garis tipis antara menjadi baik dan bodoh. Wajah Ella berubah sedikit merah. Dia menggigit bibir merah mudanya dengan lembut dan berhenti berbicara. Kamu, lepaskan. Aku memperingatkanmu, jika kamu bahkan berani menyentuhku, aku akan memastikan untuk membiarkan orang mematahkan setiap tulangmu. Pada saat ini, Julian sedang berjuang sambil memekik seperti babi bodoh. Bahkan untuk wakil presiden seperti saya, otoritas yang saya miliki sangat mengejutkan, hanya berada di urutan kedua setelah presiden rumah sakit Nyung-hee. Siapa yang tahu berapa banyak kakak kelas yang memohon kehadiranku? Sekarang, pria ini muncul entah dari mana dan mulai mengacaukanku seperti ini. Tak termaafkan. Benar-benar tak termaafkan. Pikir Julian, bahkan jika Harvey melepaskannya sekarang, dia adalah daging mati. Tepat ketika Julian sedang memikirkan cara untuk menghadapi Harvey York sambil menggertakkan giginya. Tamparan. Detik berikutnya, Harvey sudah menampar wajah Julian. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah Julian, seperti dataran tinggi kemerahan. Kamu, kepersetan beraninya kamu memukulku, kamu mati. Kamu mati. Julian terus meronta dan terus berteriak, penuh amarah. Mulut Ella sedikit terbuka, karena terkejut dia tahu tentang otoritas yang dimiliki Julian di rumah sakit, bahkan presiden terkadang tidak berdaya dibandingkan dengannya. Tapi Harvey memperlakukan otoritasnya seperti bukan apa-apa. Menampar wajahnya kapanpun dia mau. Pria ini, dia benar-benar. Hati Ella tergerak saat ini, bahkan dia tidak tahu apa yang dipikirkan pikirannya. Bab 194. Pintu kantor sedikit terbuka dan suara dari dalam kantor bergema. Staf medis yang melihat apa yang terjadi buru-buru memanggil keamanan dan bergegas menuju tempat kejadian. Ada apa? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan wakil presiden. Taylor Stone bergegas ke kantor dengan cadangan. Julian melihat Taylor dan langsung menyunggingkan senyum sinis dengan wajah bengkak seperti babi. Dia terus berjuang dan bertindak sombong terhadap Harvey York. Kamu sudah selesai. Segera setelah itu, Julian berteriak pada Taylor, cepat. Tangkap dia. Hancurkan dia dan keluarkan dia. Anda lagi. Taylor menyadari bahwa ini adalah pria yang menendangnya ke lantai. Dia berjalan dengan ganas ke arahnya, siap untuk melempar tangan. Dasar bajingan. Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku saudara kandung Liam Stone. Beraninya kau pamar di depanku?
Aku akan membunuhmu sekarang juga. Taylor menutup pintu di belakangnya dan mengeluarkan pisau buah yang terselubung di bawah lengannya dengan wajah penuh kekerasan. Harvey dengan tenang berkata, bahkan tidak melihat ke belakangnya. Bagaimana kamu masih bisa berbicara tentang Liam Stone dengan arogan ketika dia sudah 6 kaki di bawah? Apakah kamu tidak takut orang menikahmu dari belakang tanpa kamu tahu apa yang terjadi? Taylor tertawa dan berkata, saudaraku terbunuh, dia adalah bos sebenarnya dari jalanan Yumhi. Orang yang bisa membunuhnya bahkan belum lahir. Tiba-tiba, telepon Taylor berdering bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Dia melihat ponselnya dan tertawa. Kamu bilang kakakku terbunuh? Coba lihat, dia bahkan menelepon balik. Dia memflash layar ponselnya. Di atasnya tertera nama Liam Stone. Untuk memamerkan egonya, Taylor mengetuk fungsi pengeras suara di teleponnya dan menjawab panggilan itu. Hai bos. Di sisi lain, suara gemetar menjawab, bos, Anda harus keluar dari sana. Preston Wounds membunuh bos kita. Selesai, kita selesai. Lakukan, lakukan, lakukan. Suara jeritan mengerikan terdengar sebelum saluran terputus. Taylor, yang dulu arogan berdiri, di sana membeku. Tidak, mustahil, Harvey York berkata dengan lembut. Kau yakin masih ingin tinggal di sini? Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Kamu. Taylor menatap Harvey dengan ngeri. Bagaimana orang ini tahu bahwa saudara saya terbunuh? Bisakah dia meramalkan masa depan? Lebih buruk lagi, tanpa punggung kakakku, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku akan mati di masa depan jika aku menyentuh orang kaya seperti ini. Bab 195, memikirkan hal itu. Taylor Stone membungkuk hormat kepada Harvey York. Dia kemudian berkata, Tuan, silakan bersenang-senang di sini. Kenapa kamu tidak tersesat sekarang? Kata Harvey ringan. Bang! Taylor segera mundur, dia kemudian menutup pintu di belakangnya saat keluar. Julian berteriak keras. Taylor, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat bahwa aku telah dipukuli oleh seseorang? Apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Pada saat itu, Taylor sedang tidak ingin mempermasalahkannya, saudaranya, Liam Stone telah dikalahkan. Sebaiknya aku cepat dan lari. Jika tidak, aku juga akan hancur. Pada saat itu, telepon Harvey berdering. Dia kemudian melemparkan Julian ke lantai dengan santai. Setelah itu, dia menjawab telepon. Harvey, aku baru saja terjebak macet. Di mana kamu? Apakah kakekku baik-baik saja? Itu adalah telepon dari Rosalie. Dia memang sangat terlambat. Harvey melirik Julian yang terbaring di lantai. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia kemudian berkata dengan kesal. Aku di kantor Dr. Gravas. Operasi kakekmu berhasil. Dia sekarang di bangsal VIP. Kamu bisa pergi ke sana sendiri dulu. Aku akan pergi ke sana setelah aku mengatasi lemak babi tepat di depanku. Apa yang kamu maksud dengan fat bastard? Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi ke sana dan membantumu? Mendengar bahwa kakeknya baik-baik saja, Rosalie menghela napas lega dan kemudian menawarkan bantuan. Terserah. Harvey menutup telepon dan menatap dingin ke Julian yang terbaring di lantai. Pada saat itu, wajah Julian memerah dan kedua matanya merah. Dia muncul seperti binatang buas yang penuh nafsu. Dia kemudian meludahkan seteguk air liur dengan penuh semangat dan menatap Harvey. Dia berkata dengan tegas, binatang, Anda sudah selesai. Apakah kamu bahkan tidak berani? Setelah itu, dia melirik Ella dan berkata dengan dingin, dan kamu, aku sangat baik padamu, tetapi kamu menolakku, kamu hanya pelacur. Bagaimana kamu bisa terlalu memikirkan dirimu sendiri? Sebaiknya kamu bersiap-siap, sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pergi dari sini malam ini. Saat dia memarahi mereka,
Dia mengeluarkan teleponnya, bersiap-siap untuk menelpon. Melihat itu, Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terburu-buru ke arahnya, tapi sebaliknya, dia duduk di sofa dengan santai. Dia kemudian menatap Julian dengan dingin dan berkata, "Apakah kamu memanggil seseorang?" "Baiklah. Aku akan menunggu di sini. Mari kita lihat siapa yang ada di pihakmu." Berdiri di sampingnya, Ella sangat gugup. Dia kemudian berjalan ke arah Harvey dan berbicara dengan lembut, "Tuan." Bab 196. Namaku Harvey York. Harvey tersenyum sedikit dan memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Ella Graves tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Tuan York, Anda sebaiknya segera pergi. Julian adalah wakil presiden rumah sakit. Kadang-kadang, dia bahkan bisa meminggirkan presiden secara diam-diam, meskipun dia tampak menghormatinya di depan yang lain. Ada beberapa jenis tembakan besar di sisinya. Selain itu, dia mengenal banyak orang kaya dan berpengaruh. Bahkan, jika Anda kaya, Anda tidak bisa menyinggung perasaan mereka." Setelah mengatakan hal-hal itu, Ella khawatir di dalam. Demi aku hari ini, Harvey membuat dirinya sendiri dalam masalah. Penatuannya masih di sini, dirawat di rumah sakit. Tentu tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Selain itu, dia tidak akan bisa bekerja di rumah sakit itu di masa depan. Tidak apa-apa, karena dia tidak khawatir tidak menemukan pekerjaan, tetapi dia khawatir tentang pasien di sana. Jangan khawatir. Infus bukan masalah besar. Aku bisa mengatasinya. Harvey tersenyum dan menghibur Ella. Ella tertegun untuk beberapa saat, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu mengapa Harvey mengatakan hal seperti itu, tapi tiba-tiba, dia merasa dirinya percaya padanya tanpa alasan. Pada saat itu, Julian hendak menelpon. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, mereka mendengar beberapa langkah kaki di pintu kantor. Kemudian, dua pria paruh baya berjas memasuki kantor. Tubuh mereka tampak ramping dan tinggi, dan mereka tampak cukup kuat dan mengesankan. Selain itu, ada seorang pria paruh baya berjas tepat di belakang mereka. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti orang kaya dan berpengaruh. Melihat pria paruh baya itu, mata Julian menjadi cerah. Dia muncul seperti dia telah melihat penyelamatnya. Dia kemudian melemparkan dirinya ke kaki pria paruh baya itu, tiba-tiba, dan meratap dengan menyedihkan. "Cheoan Iswell, Anda datang tepat pada waktunya. Saya bermaksud menelpon Anda sekarang. Anda harus mencari keadilan untuk saya." Cheo Niswell. Harvey melihat ke atas tanpa sadar. Dia memiliki pandangan yang aneh. Zeno Niswell. Ekspresi wajah Ella berubah. Dia benar-benar ketakutan saat itu. Zeno Niswell milik Niswells dari County. Lagi pula, keluarga Niswell adalah pemegang saham terbesar rumah sakit itu. Tembakan besar seperti itu telah datang. Baik dia dan Harvey pasti akan hancur. Julian tampak sombong. Dia kemudian berbalik ke 100 di Harvey. Ekspresi wajahnya sangat jelek dan mengancam. Meskipun keluarga Niswell mulai meraup untung melalui bisnis mereka di bidang barang antik, bukan berarti keluarga Niswell hanya memiliki bisnis di bidang tersebut. Keluarga besar seperti itu pasti akan memperluas bisnis mereka ke banyak bidang. Mereka pasti akan memiliki pengaruh di seluruh country. Zeno adalah satu-satunya perwakilan dari Niswells di Newhey. Dia cukup kuat dan berpengaruh. Namun, dia biasanya pria yang rendah hati, yang tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengenalnya. Pada tahun itu, Julian tidak sengaja mengetahui identitas Zeno. Dia kemudian menjadi cukup bersedia untuk melayani Zeno. Dan itulah alasan mengapa dia bisa diangkat sebagai wakil presiden rumah sakit. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan jabatan itu, bahkan di kehidupan berikutnya mengingat keterampilan medisnya yang buruk. Zeno melirik Julian sekali dan sedikit mengangguk padanya. Setelah itu, dia berkata dengan ringan, "Saya mendengar bahwa
Ada seorang pria bernama Harvey York. Di sini bolehkah saya bertanya? Ini aku. Harvey menyilangkan tangannya di dada. Dia tidak berdiri atau menatap Sino secara langsung. Dia tidak punya niat untuk melakukannya. Melihat sikapnya, Julian melompat dari lantai secara langsung. Dia kemudian berteriak, "Bebintang Stark, kenapa kamu tidak berdiri sekarang? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya, kamu bertindak begitu arogan di depan C.E. Nicewell. Arogan sekali. Kamu bahkan mungkin tidak tahu bagaimana kamu akan melakukannya. Hancur nanti. Harvey, sebaiknya kamu berdiri sekarang." Meskipun Ella adalah orang yang naif, dia juga tahu bahwa Zeno bukanlah orang biasa. Bahkan pukulan besar dari Nyumhi tidak berani menyinggung perasaannya. Pada saat itu, Harvey hanya tersenyum tipis. Namun, Zeno telah melangkah maju sekarang. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Tuan York, Nona Nicewell telah meminta saya untuk datang ke sini. Tidak peduli seberapa besar kekacauan itu, saya akan membantu menyelesaikannya secara langsung." Jelas. Zeno diminta untuk pergi ke rumah sakit oleh Rosalie Nicewell. Dia bisa mewakili Nicewells di seluruh Nyumi, dan dia adalah orang yang cukup kuat dan berpengaruh. Tapi Zeno hanyalah orang yang memiliki status agak rendah di Nicewells jika dibandingkan dengan orang seperti Rosalie, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga tersebut. Rosalie baru saja menelponnya, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia masih bergegas menuju rumah sakit. Sampai sekarang, dia masih tidak menyadari fakta bahwa Sun saat ini dirawat di rumah sakitnya. Harvey menunjuk Julian dengan santai, dia hanya bebintang Stark. Tidak terlalu berantakan, dimengerti. Zeno tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dia kemudian berbalik untuk menendang bagian belakang kepala Julian. Matanya dingin. "Julian, apa yang sebenarnya terjadi?" Pada saat itu, Julian tercengang. Dia bahkan tidak bisa bereaksi karena dia mengalami kemacetan kepala sekarang. Dia akhirnya berbicara dengan C.E. Nicewell dengan banyak kesulitan. "Mengapa dia begitu menghormati pemuda ini sebelum saya?" Selain itu, dia langsung menendangku tanpa bertanya apa-apa. Berdiri di samping mereka, Ella juga tercengang. Siapa Harvey ini? Bagaimana dia bisa membuat C.E. Nicewell begitu patuh hanya dengan mengatakan hal-hal itu? Melihat itu, Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, Tuan Nicewell. Ini Dr. Ella. Dia baru saja menyelamatkan hidup senior Nicewell sekarang." "Apa?" Zeno gemetar. "Tuan York, apakah Anda mengatakan bahwa senior Nicewell ada di sini, di rumah sakit saya sekarang? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bab 197, Harvey York berkata ringan, "Rosalie tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Dokter Graves, katakan saja padanya apa yang terjadi barusan. Aku tahu kamu akan merasa sangat malu, tapi kamu juga harus berani untuk pasinmu." Tubuh kecil Ella Graves sedikit bergetar. Dia memang sedikit malu, tidak ada wanita yang bisa menggambarkan hal seperti itu tanpa sedikit pun rasa malu. Tapi apa yang dikatakan Harvey benar. Dia harus berani, bahkan jika itu demi pasinnya. Segera. Dia menjelaskan apa yang terjadi secara rinci setelah Harvey datang ke rumah sakit. Saat dia menyampaikan kejadian itu, dia memiliki ketakutan seperti itu setelah insiden itu terjadi. Mengetahui bahwa operasi senior Nicewell hampir terganggu dan dihentikan karena Julian, Zeno Nicewell dipenuhi dengan keringat dingin. Wajahnya menjadi pucat, sampai akhir ekspresi wajahnya memburuk. Julian adalah orang yang dipromosikan olehnya. Selain itu, dia bahkan memiliki niat untuk mengangkatnya sebagai presiden rumah sakit berikutnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Julian akan melakukan hal-hal kotor dan menjijikan seperti itu. Sebuah tamparan terdengar. Zeno menjemput Julian secara langsung, dan kemudian dia menampar Julian dengan keras dengan punggung tangannya. "Julian,
apakah kamu lupa apa yang saya katakan kepada Anda ketika saya mempromosikan Anda pada awalnya? Sebagai dokter, Anda harus mengutamakan etika medis di atas segalanya. Anda bersumpah bahwa Anda akan memperlakukan rumah sakit sebagai rumah Anda sendiri dan Anda akan memperlakukan keduanya, para dokter dan pasien di sini sebagai anggota keluarga Anda. Apakah itu cara Anda memperlakukan keluarga Anda? Karena itu, Zeno menampar Julian lagi, tapi dia tidak berpikir itu cukup, lalu dia menendang perut Julian, langsung mengirimnya ke udara. Julian lalu membentur dinding. Terdengar bunyi gedebuk. Julian berjuang untuk berdiri, tapi dia tidak berani menunjukkan kebencian apapun. Dia hanya menahan rasa sakit dan berlutut di depan Zeno dalam ketakutan. Dia kemudian berkata, "Cie Naiswell, tutup mulutmu," kata Zeno dingin. "Julian, aku sebenarnya punya harapan padamu pada awalnya. Tetapi hasilnya adalah Anda sangat mengecewakan saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus keluar dari rumah sakit. Selain itu, saya akan meminta yang lain untuk menyelidiki apa yang telah Anda lakukan di rumah sakit secara menyeluruh, tidak peduli apa itu. Jika saya menemukan bahwa Anda telah menggelapkan bahkan $1 dari dana rumah sakit, saya akan memastikan bahwa Anda akan dipenjara karena kejahatan Anda." Cie Naiswell. Mendengar itu, Julian menjadi lemas dan berlutut lemas di lantai. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan apa-apa saat dia gemetar tanpa henti. Dia tahu bahwa dia hancur sekarang. Selama beberapa tahun itu, dia menggunakan segala macam trik secara diam-diam untuk mendapatkan banyak uang dari dana rumah sakit. Dia bahkan mengancam banyak perawat, tapi dia bertindak sedemikian rupa karena dia tahu bahwa Zeno ada di sisinya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, Zeno merenggut kekuatan dan pengaruhnya secara pribadi. Zeno bahkan bersiap untuk menyelidiki perbuatan dan tindakannya secara menyeluruh. Kemudian, dia tidak akan bisa membalikkan situasi selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Zeno membungkuk sedikit kepada Ella sebagai tanda terima kasih. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Dr. Graves, saya sudah lama mendengar nama Anda. Apa yang Anda lakukan adalah benar. Menjunjung tinggi prinsip memperlakukan pasien Anda sebagai anak Anda sendiri dengan cinta dan perhatian yang mendalam. Jika tidak ada dokter seperti Anda di sini, jauh lebih baik untuk menutup rumah sakit ini. Mulai hari ini dan seterusnya. Anda adalah wakil presiden rumah sakit ini. Selain itu, saya akan langsung menyisihkan sebagian dana untuk mendirikan yayasan. Yayasan ini akan bertanggung jawab untuk pasien yang berasal dari keluarga sangat miskin dan tidak mampu membayar biaya medis. Yayasan kemudian akan membayar biaya untuk mereka." "Tapi Dokter Graves, saya tidak punya banyak uang. Anda benar-benar harus berhemat dan menggunakannya dengan bijak." Pada akhirnya, Zeno tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, dia merasa cukup lega. Dr. Graves telah menyelamatkan Sean Naiswell. Bukan masalah besar untuk memberinya jabatan dan mendirikan yayasan. Faktanya, jika Sean tidak dirawat tepat waktu dan jika sesuatu terjadi pada Sean di rumah sakit tempat Naiswell adalah pemegang sahamnya, Zeno harus membayar mahal karena dia adalah pemimpin sebenarnya di sana. Pada saat itu, Zeno memandang Ella dan Harvey dengan rasa terima kasih yang mendalam. Jika pemuda ini tidak ada di sini, aku pasti akan hancur. Pemuda ini memang bintang keberuntunganku. Apakah saya akan menjadi wakil presiden? Dan ada yayasan juga. Pada saat itu, Ella tidak bisa bereaksi cukup cepat. Kebahagiaan tiba-tiba menghampirinya. Setelah meminta yang lain untuk menyerat Julian pergi, Zeno berkata dengan suara yang dalam, "Tuan York, saya telah menyelesaikan masalah ini sekarang. Saya ingin tahu, apakah Anda puas dengan itu?" Harvey mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Cie Naiswell, Anda memang cerdas dan jeli. Saya akan memberitahu Rosalie tentang ini." Harvey baru saja membalas budi. Bahkan,
Sena sangat menghormati Harvey dan dia cukup tegas dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tentu saja, Harvey tahu apa yang dimaksud Seno dengan itu. Mendengar itu, Seno merasa sangat lega. Dia kemudian mengambil 2 kartu nama dengan cepat dan menyerahkannya kepada Harvey dan Ella masing-masing. Dia kemudian berkata, Ini nomor kontak pribadi saya di New Mehi. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, beritahu saya. Harvey kemudian menyingkirkan kartu nama itu dengan santai dan berkata, Kalau begitu, mari kita pergi mengunjungi Guru Nicewell. Zeno tidak ragu-ragu. Dia kemudian mengangguk dan berkata, Tentu. Harvey telah mengambil 2 langkah, tetapi dia berbalik dan melirik Ella. Dia kemudian berkata, Dr. Graves, kenapa kamu tidak ikut? Meskipun kondisi senior Nicewell sekarang stabil, lebih baik Anda pergi dan menjenguknya karena Anda adalah dokter yang merawatnya. Ella mengangguk. Kemudian, dia mengejar mereka dengan cepat. Melihat Harvey dari belakang, dia sudah lama melupakan pengetahuan medis yang dia miliki. Pria itu tampaknya cukup biasa, tapi mengapa dia benar-benar berbeda dari pria lain? Ella tidak pernah tertarik pada lawan jenis sebelumnya. Namun, dia menemukan detak jantungnya meningkat pesat pada saat itu. Bab 198 di ruang VIP. Pada saat itu, Shane Nicewell telah bangun dan sekarang dia tidak bisa duduk di tempat tidur. Rosalie Nicewell adalah gadis yang sangat menawan yang bisa menyihir siapapun. Sekarang, dia duduk di samping Shane, mengobrol dengannya seperti gadis kecil. Rose, aku sudah memikirkannya sekarang, meskipun insiden ini terjadi, karena Harvey, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika aku tidak mudah percaya pada orang lain dan pergi ke wilayah Liam, tidak akan disandera di sana. Lagi pula, aku yang menanggungnya sendiri. Jangan salahkan dia. Sebaliknya, Harvey lah yang menyelamatkan kami berdua. Dia bahkan mengirim saya ke rumah sakit untuk perawatan. Selain itu, saya mendengar bahwa dia menyinggung banyak orang karena saya. Aku memang berhutang banyak padanya kali ini. Kamu harus ingat itu, kata Sean dengan pasrah. Pada awalnya, dia memiliki sedikit niat untuk menguji Harvey York, tetapi tidak perlu sekarang. Dari kejadian itu, dia dapat melihat bahwa Harvey memang cukup luar biasa dalam hal perilaku, kemampuan, dan keterampilan seni bela dirinya. Jika orang seperti itu bisa menjadi cucu menantunya, itu akan sangat beruntung bagi mereka. Memikirkan itu, Sean tiba-tiba tersenyum bahagia. Dia kemudian berkata, Rose, aku melihat bahwa kamu cukup khawatir tentang Harvey ketika kita berada di game tinju bawah tanah barusan. Katakan dengan jujur, apakah kamu naksir dia? Rosalie sedikit tersipu. Dia kemudian berkata, Kakak, bisakah kamu tidak bertindak sembarangan? Lagi pula, kamu sudah cukup tua sekarang. Selain itu, Harvey adalah pria yang sudah menikah dan dia memiliki keluarga sendiri. Sean tertawa pelan. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, anak muda saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghargai orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi bagaimana jika dia sudah menikah dan memiliki keluarga? Dia hanya menantu untuk Simmers. Dia tidak memiliki status di sana. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan istrinya setelah menikah dengannya selama 3 tahun sekarang. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua mengingat situasinya? Saya mendengar bahwa Simmers memaksanya untuk bercerai. Ini memang kabar baik bagi kami. Rose, ini kesempatanmu. Tolong jangan lewatkan. Selain itu, kamu harus tampil baik agar bisa mendapatkan cucu menantu untukku selama dia bersedia menjadi menantu yang tinggal untuk Nicewells. Properti kami akan diwarisi oleh kalian berdua. Rose tampak tidak berdaya. Dia kemudian berkata, Kakak, itu bahkan belum mungkin. Lagi pula, bagaimana mungkin dia akan menjadi menantu yang tinggal di rumah? Shane tersenyum dan berkata, dia akan bersedia karena ini akan menjadi kedua kalinya dia melakukan hal seperti itu sekarang.
Jika kamu tidak memiliki pria yang baik di sisimu, bagaimana kamu bisa-bisa bersaing dengannya? Milikmu dua kakak laki-laki. Mendengar itu, senyum di wajah Rosalie menghilang dengan cepat. Dia kembali menjadi dirinya yang biasa, yang dingin dan menyendiri. Shani sudah lama terbiasa dengan temperamennya. Pada saat itu, dia tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat itu, mereka mendengar ketukan samar. Itu memecahkan keheningan di bangsal. Shan berkata dengan dingin, "Silakan masuk." Harvey didorong ke bangsal oleh yang lain, kemudian disusul oleh Zeno Nicewell dan Ella Graves. Melihat Shan telah bangun, Harvey tersenyum dan berkata, "Tuan Nicewell, saya lega melihat Anda baik-baik saja sekarang." "Apa yang kamu katakan sekarang, Harvey?" "Jika bukan karena kamu kali ini, aku khawatir aku mungkin sudah mati sekarang," Shan berkata dan tersenyum tipis. "Saya tidak dapat mengambil pujian untuk itu. Jika bukan karena fakta bahwa Dr. Graves membuat keputusan yang cepat untuk melakukan operasi pada Anda, saya khawatir saya masih tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang." Mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada Ella. Ini adalah wakil presiden rumah sakit yang baru dipromosikan. "Dr. Ella Graves, dia mungkin perlu belajar dari Anda di masa depan." Shan dipenuhi dengan kejutan, tidak pernah terpikir olehnya bahwa dokter yang menyelamatkannya cukup muda dan cantik. Pada saat itu, dia melirik Rosalie tanpa sadar. Jika Anda tidak akan bekerja lebih keras untuk itu, dia mungkin akan dimenangkan oleh orang lain. Rosalie juga cukup tercengang saat melihat Ella. Dia telah mendengar bahwa dokter yang melakukan operasi pada Shan adalah seorang ahli wanita terkenal di bidang medis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dokter akan begitu muda. "Dokter Graves, silakan duduk. Saya diselamatkan oleh Anda kali ini. Saya berhutang budi kepada Anda, sehingga tidak mungkin bagi saya untuk membalas Anda, dan kata-kata terima kasih saya hanya akan tampak sepele. Jadi saya akan selalu mengingat kebaikanmu jauh di lubuk hatiku. Jika suatu saat kau membutuhkan Nicewells untuk apapun di masa depan, beritahu kami." Shane tersenyum dan berkata, "Adalah kewajiban dokter untuk menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Tuan, Anda terlalu rendah hati dan ramah," kata Ella dengan ramah. Pada saat yang sama, dia melirik Rosalie tanpa sadar. Wanita ini cukup luar biasa dalam hal watak, penampilan, dan sosok tubuhnya, terutama dengan latar belakang keluarganya yang sangat kuat. Melihat Rosalie saat itu, Ella bisa merasakan sedikit ancaman. Menyadari bahwa Ella sedang menatapnya, Rosalie sedikit mengernyit, tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, suasana di bangsal menjadi cukup tegang. Terdengar batuk. "Nicewell Senior, saya datang juga terlambat kali ini. Kami hampir menyebabkan masalah besar. Saya harap Anda akan memaafkan saya." Berdiri di belakang, Sino adalah yang pertama bereaksi. Dia kemudian segera angkat bicara. "Itu kamu?" Jelas, Shen mengenal Seno yang merupakan keturunan tidak langsung dari Nicewells. Pada saat itu, dia sedikit mengangguk, kukus. "Iya," jawab Seno. Berdiri di samping mereka, Harvey tersenyum dan berkata, "Tuan Nicewell, ada sesuatu yang Anda tidak tahu." Saat Tuan Nicewell baru saja mendengar bahwa Dr. Graves adalah orang yang menyelamatkan hidup Anda, dia segera mempromosikannya menjadi wakil presiden rumah sakit. Dia bahkan mendirikan yayasan khusus untuknya, yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Memang ada banyak orang luar biasa di Nicewells. Bab 199, bagus. Setelah mendengar itu, Shannon Nicewell tampak puas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan mengingat statusnya. Sekarang, juniornya cukup bijaksana dalam melakukan sesuatu, dan dia juga sangat puas. Di sisi lain, Zeno Nicewell memandang Harvey York dengan penuh syukur. Ada hal-hal yang tidak pantas untuk dia katakan, tetapi setelah Harvey mengatakannya membawa arti yang berbeda.
bisa dikatakan Harvey memang mengerti bagaimana berperilaku baik dan bertahan hidup di masyarakat. Pada saat itu, Rosalind Nicewell tiba-tiba angkat bicara dan dia berkata dengan lembut, "Kakek, mungkin ada banyak orang yang mengetahui berita kita di sini karena ini adalah properti milik keluarga Nicewell. Tidak hati-hati, berita itu mungkin menyebar ke Nicewells. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain?" Setelah dia mengatakan itu, dia merasa agak khawatir dan gelisah. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia enggan melihat Harvey berdiri bersama Ella Graves. Tapi Shen tidak terlalu memikirkannya. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia mengangguk dan berkata, "Ya, apa yang kamu katakan masuk akal? Sino, apakah kamu memiliki tempat terpencil di sini, di Niumi? Saya ingin beristirahat di sana selama beberapa hari." Nicewell Senior, "Jangan khawatir, saya akan mempersiapkannya dengan baik dan saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan menemukan apapun tentang ini." Zeno muncul dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menyenangkan Shen. Meskipun dia adalah orang yang cukup berpengaruh dan kuat di Niumi, dia bukan siapa-siapa yang tidak berarti dibandingkan dengan seluruh Nicewells. Itu memang keberuntungannya untuk memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di depan Shen, berdiri di samping mereka. Ella melihat itu, dia berpikir sejenak dan berkata, "Nicewell Senior, luka Anda termasuk luka berat dan kehilangan banyak darah. Sekarang, lukanya telah dijahit dan Anda telah menjalani transfusi darah. Anda mungkin merasa lemah, tetapi yang perlu Anda lakukan hanyalah melakukannya. Istirahatlah yang baik mulai sekarang. Bagaimana kalau ini? Mulai besok dan seterusnya, saya akan pergi dan memberi Anda infus secara langsung. Terima kasih Dr. Graves." Shen tertawa terbahak-bahak. Itu diputuskan sekarang. Setelah Shen, Harvey, dan yang lainnya pergi, Ella menghela nafas pelan, menatap Harvey dari belakang. Pria itu memang mengajarinya sesuatu hari itu. Selain itu, dia juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu berapa umurnya dan apakah dia sudah menikah atau tidak. Dia bertanya-tanya seperti, apa hubungan dia dengan Rosalie? Memikirkan itu, Ella menjadi sangat tidak berdaya dan tiba-tiba bingung. Dia terlalu cemas barusan. Anehnya, dia tidak meminta nomor kontak dari Harvey. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi. Pada saat yang sama, di klub terpencil di Niumi, Zack Zimmer mengenakan setelan jas. Dan dia memiliki menyisir rambutnya dengan baik dalam tatanan rambut yang mengilap. Ada setumpuk uang tunai biru di depannya. Jika seseorang menghitung uangnya dengan cermat, itu adalah $150.000. Ada seorang pria paruh baya kekar duduk di seberang Zack. Dia hanya mengenakan celana pendek dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato naga dan harimau. Pada saat itu, dia memeluk wanita di kedua sisi lengannya. Dia benar-benar mengabaikan Zack, termasuk uang di atas meja. Dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan uang itu. Saudara Chet, mengenai hal yang saya katakan barusan, bagaimana menurut Entat? Uang di sini hanya sejumlah uang muka. Pada saat itu, Zack tersenyum dan berkata, meskipun pria di depannya mengabaikannya, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Itu karena pria itu adalah orang yang berpengaruh di antara para gangster di Niumi dan dia dipanggil Cafe Chet. Dia sama berpengaruhnya dengan Tyson Walsh dan Liam Stone. Tentu saja, itu terjadi di masa lalu. Sekarang, Liam pengaruhnya telah diambil alih oleh Tyson. Namun belum banyak yang mengetahui kejadian tersebut. Zack menghabiskan banyak usaha untuk akhirnya bisa berhubungan dengan Cafe. Cafe kemudian menepuk kedua wanita di sampingnya dengan ringan, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Cafe tersenyum tipis dan berkata, Zack, apakah kamu bercanda? Kamu salah satu Simmer, dan aku mendengar bahwa kamu adalah pewaris yang disetujui oleh senior Simmer. Tapi sekarang Anda ingin saya menemukan kesalahan pada Simmer. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Zack tersenyum dingin dan berkata, Saudara Chad, Anda tidak berada di tengah-tengah masalah ini, dan Anda tentu tidak tahu situasinya dengan baik.
Memang benar bahwa saya seorang Zimmer, tapi saya tidak bertanggung jawab atas belanjanya proyek pusat, dan itu di bawah perawatan wanita itu. Saat ini, wanita itu ingin menghentikan keluarga saya dari mendapatkan keunggulan di Zimmers. Pusat perbelanjaan ini adalah hal terbesar yang dia pegang sekarang. Jika dia memang mendirikan pusat perbelanjaan, itu akan tentu menimbulkan ancaman bagi status saya dalam keluarga. Bagaimana mungkin aku akan mengizinkan proyek itu berhasil? Tapi Mandy adalah kerabat dekatmu. Kavi tersenyum dan berkata, kerabat dekat. Ekspresi wajah Zack berubah dingin dan suram. Aku tidak tahu bagaimana wanita ini mengenal York Enterprise. Dia pikir dia bisa mengeluarkanku dari Zimmers hanya karena dia memperoleh dana investasi 50 juta dolar. Selain itu, suaminya yang tinggal di dalamnya memang gila. Dia mempermalukan saya berkali-kali. Sekarang, saya ingin menampar mereka berdua dengan sangat buruk. Saudara Chad, jika Anda tidak percaya kepada saya, karena Anda berpikir bahwa mereka adalah kerabat dekat saya dapat meningkatkan jumlah uang. Kavi tersenyum tipis. Secara harfiah semua orang tahu pernikahan yang diadakan 3 tahun lalu. Faktanya, seluruh Newmi tahu betapa tidak berharganya menantu yang tinggal di sana, tetapi tidak terpikir oleh Kavi bahwa Zack akan mengkhianati orang terdekatnya kerabat dan meningkatkan jumlah uang muka hanya untuk mendapatkan keunggulan dalam keluarganya. Bab 200, ngomong-ngomong. Menantu laki-laki yang tinggal di Zimmers Anda memang orang yang legendaris. Saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa tidak berharganya seorang pria. Saya mendengar bahwa statusnya di keluarga Anda sangat rendah dan menyedihkan. Tidak hanya mengerjakan semua pekerjaan rumah di rumah. Dia juga selalu dimarahi dan dipukuli oleh yang lain. Bahkan ketika dia membutuhkan uang, dia akan pergi dan memintanya dari istrinya. Orang seperti ini benar-benar aib bagi semua orang. Mendengar itu, Zack Zimmer tersenyum dingin dan berkata, tidak hanya itu saudara Chad. Anda tidak tahu betapa tidak berharganya dia. Dia tidak hanya mencuci pakaian dan memasak makanan. Saya mendengar bahwa dia bahkan mencuci sepatu bau sahabat istrinya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki hak untuk makan bersama yang lain di meja makan. Dia hanya bisa makan sisa makanan di dapur dan puas dengan itu. Omong-omong, Zack juga merasa jijik. Dia bisa tidak membantu, tetapi muntah beberapa kali. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Jika aku melihat orang seperti itu, aku akan menamparnya dengan keras. Dia benar-benar memalukan bagi semua pria. Dia sangat memalukan bagi kita para pria hanya dengan hidup. Kavi Chad tampak tidak bisa berkata. Faktanya, dia adalah seorang gangster dan pasti akan memandang rendah pria yang dipelihara. Selain itu, pria yang dijaga juga sangat tidak berguna dan tidak berharga. Zack menghela nafas dengan perasaan yang dalam. Dia kemudian berkata, itu benar. Orang seperti dia tidak berhak menjadi laki-laki. Ada beberapa kali ketika saya sangat ingin merobek celananya untuk melihatnya. Saya ingin tahu seperti apa orang itu. Dia memang tidak ada orang lain seperti dia di seluruh dunia luas. Ngomong-ngomong, tiba-tiba Kavi tampak tenggelam dalam pikirannya dan berkata, saya mendengar bahwa sepupu Anda ini adalah wanita cantik yang terkenal dari Zimmers. Menantu laki-laki yang masih hidup itu memang memiliki keberuntungan dalam hubungan cintanya. Apa haknya untuk melakukannya? Zack tersenyum dingin dan berkata, dia hanya sampah yang tidak berguna. Setelah menikah dengan Mandy Zimmer selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangannya. Dia selalu tidur di ruang belajar. Kadang-kadang, saya bahkan tidak mengerti hal-hal seperti apa yang dirindukan oleh sampah yang tidak berharga. Mendengar itu, Kavi melesin ekspresi penuh arti di wajahnya. Dia kemudian berkata, apakah dia tidak bisa menyentuh tangannya setelah menikah dengannya selama 3 tahun? Bukankah itu berarti dia sendirian dalam pernikahannya menjalani kehidupan seperti janda rumput? Sepupumu memang cukup menyedihkan. Zack sedikit mengernyit. Segera,
Dia tersenyum setelah dia memahami makna yang mendasari Coffee. Keduanya adalah laki-laki. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Coffee. Meski Zack tidak menyukai Mandy. Mandy memang wanita yang menawan dari sudut pandang pria. Dia tidak hanya memiliki sosok tubuh yang bagus, keduanya penampilan dan wataknya juga luar biasa. Selama hari-hari, ketika dia tidak menikah dengan Harvey, ada banyak pria yang pergi ke Simar, mencoba merayunya. Jika sesuatu terjadi antara Coffee dan Mandy, Zack pasti akan bisa mengeluarkan Mandy dari Simar karena dia telah merusak reputasi Simar. Memikirkan hal itu, Zack tersenyum dengan cara yang tidak senonoh dan berkata, "Saudara Chad, tidak perlu dikatakan lagi, Anda dan saya tahu tentang itu dengan sangat baik. Selama Anda bersedia, saya jamin Anda akan cukup puas dengan itu." Bagus. Kamu memang memahaminya dengan baik. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil tindakan besok sesuai dengan janji kita. Tapi aku harus jujur padamu, ini adalah kerabat dekatmu, jadi kamu perlu menambah jumlah uangnya. Coffee tersenyum sambil menekankan tangannya pada tumpukan uang di hadapannya. Tentu saja. Tidak masalah, Zack tersenyum dingin di dalam, tapi dia tampak cukup bahagia selama dia bisa mengeluarkan Mandy dari Simmers dan dia diizinkan untuk mengambil alih proyek pusat perbelanjaan. Dia tidak akan terlalu peduli dengan itu. Beberapa ratus ribu dolar di pinggiran barat Nyumhi. Di lingkungan pemandangan eksklusif, ada sebuah bangunan klasik bertingkat 3 di samping sebuah danau yang indah. Tempat itu menawarkan pemandangan paling menakjubkan di seluruh lingkungan yang indah. Itu terletak di tempat yang strategis, karena itu adalah salah satu properti milik Naiswell di Nyumhi. Tapi menurut Sino Naiswell, dia tidak pernah tinggal di sana. Setelah dia membeli tempat itu, dia selalu ingin mempersembahkan itu sebagai hadiah untuk senior Naiswell. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang, kesempatan itu akhirnya datang. Setelah Zeno mengirim mereka ke tempat itu, dia mengatur semuanya dengan baik. Selain itu, dia adalah orang yang agak sensitif dan jeli. Dia tidak punya niat untuk berlama-lama di sana. Jadi dia dengan hati-hati meninggalkan tempat kejadian. Selain Sean Naiswell dan Rosalie Naiswell, Harvey York juga ada di sana. Duduk di sofa di ruang tamu, Harvey merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa sana mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia katakan, karena Sean bersikeras bahwa dia harus ikut. Dari seberang sofa, Sean tampak bersemangat, meskipun kepalanya masih dibalut, dia terlihat cukup energik. Pada saat itu, dia menatap Harvey sebentar. Dia kemudian tersenyum tiba-tiba dan berkata, "Saya benar-benar perlu berterima kasih atas apa yang terjadi malam ini. Tuan Naiswell, Anda terlalu rendah hati dan ramah. Ini bukan masalah besar. Jangan menyebutkannya." Harvey tersenyum tipis dan berkata, "Pertama kali saya bertemu Anda, saya merasa bahwa Anda hanya seorang penilai yang berwawasan luas. Tetapi kedua kali, saya bertemu Anda. Anda memberi saya kejutan seperti itu. Saya mendengarnya secara normal. Orang hanya mempelajari gerakan dan keterampilan yang mencolok, tetapi tidak praktis dalam Wing Chun. Hanya orang-orang yang benar-benar berbakat yang mampu mempelajari esensi sejati dalam seni bela diri ini. Dan menggunakan gerakan elegan dengan cara yang luar biasa. Anda memang orang yang sangat berbakat. Itu di luar imajinasiku," kata Sean, dan tersenyum bahagia. Duduk di samping mereka, Rosalie menuangkan teh untuk mereka berdua. Dia kemudian mencuri pandang ke Harvey. Meskipun dia tahu bahwa Sean memiliki harapan yang tinggi pada Harvey, tidak pernah terpikir olehnya bahwa sejauh itu. "Tuan Naiswell, Anda membawa saya ke sini." Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.